Saya belum lama ini melihat video seorang ustadz berceramah tentang pembahasan seseorang yang menggunakan istilah kebetulan dalam percakapan. Yang intinya ucapan kebetulan itu tidak mengapa apabila yang diyakini adalah saya tidak janjian atau saya tidak sengaja atau saya tidak niat. Contohnya ketika saya pergi ke suatu tempat kebetulan ketemu fulan. Nah, ucapan kebetulan ini kalau diyakini sebagai ucapan yang sekedar saya nggak ada niat ketemu, saya nggak ada janjian, maka itu tidak mengapa dan sah-sah saja. Yang penting batinnya meyakini bahwa ini semua berdekat, ya, ini semua terjadi ya karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi teman-teman, sebetulnya memutlakkan kebolehan penggunaan istilah kebetulan ini kurang tepat, karena nanti ada beberapa konteks kalimat yang istilah kebetulan itu jadinya tidak boleh, ya. Jadi prinsipnya begini teman-teman, kita diharamkan bagi kita untuk tidak melibatkan Allah ketika kita mendapatkan nikmat, tidak menyebut Allah ketika kita mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah dan mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, kemudian di situ dijelaskan bahwa ada sebagian salaf ya yang menjelaskan ayat tersebut seperti ucapan seseorang kanat ar-rihu thayyibatan wal malahu hadhikan. Jadi tatkala mereka menaiki sebuah kapal kemudian sampai ke tempat tujuan dengan selamat, mereka menjawab, ini karena anginnya sepoi-sepoi, anginnya tenang, kemudian nahkodanya tangkas. Jadi mereka tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan kebetulan ini juga terkadang ya digunakan untuk melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ya, saya sukses ini karena kebetulan saja. Ya. Misalnya ada orang setelah dia melakukan ujian, kemudian dia mendapatkan nilai yang sempurna. Kemudian ketika ditanya, kok bisa kamu nilainya sempurna? Dia jawab, ya kebetulan soalnya mudah-mudah. Ya, jadi dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya ada orang lomba panahan begitu. Ya. Lomba panahan, kemudian dia memanah kena pas targetnya. Kemudian dibilang, kok bisa kena targetnya? Ya kebetulan aja kena. Sehingga dia menang juara misalnya. Nah, ucapan-ucapan kebetulan seperti ini dia mengingkari nikmat Allah, teman-teman. Ya, jadi ucapan kebetulan itu tidak mutlak aman untuk diucapkan. Maka yang paling aman adalah ya awal mulanya dia memuji Allah, alhamdulillah, atau menggunakan istilah kebetulan menjadi qadarullah, itu yang paling aman. Jadi jangan kita bermudah-mudahan menggunakan istilah kebetulan yang memang kalau misalnya konteksnya hanya sekedar saya tidak ada niat bertemu, saya tidak ada janji, kemudian ketemu sama orang itu kebetulan, kalau itu nggak apa-apa. Tapi istilah kebetulan itu tidak hanya dalam masalah itu, banyak sekali letak-letak penggunaan kebetulan pada kalimat-kalimat lain yang mana terkadang itu bisa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu, semoga bisa menjadi perhatian kita agar ya kita tidak bermudah-mudahan dengan istilah kebetulan. Karena ada yang mengatakan begini, sukses itu karena kebetulan. Kebetulan itu disandarkannya sama siapa? Ya, harusnya bilang sukses itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah kebetulan itu bisa mengingkari nikmat Allah, bisa mengingkari takdir Allah apabila diletakkan di posisi-posisi tertentu. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.